Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sekarang insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab tentang at-ta'arud. At-ta'arud atau biasa kita terjemahkan dengan kontradiksi. Jadi ada sesuatu yang bertentangan, saling berlawanan. Ini yang dinamakan dengan at-ta'arud. Dan Syekh membawakan bab ini, kontradiktif ini maksudnya adalah kontradiktif dalam dalil. Jadi kita dari awal sudah dikenalkan dengan dalil-dalil yang disepakati di dalam agama kita, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Setelah selesai membahas tentang Qiyas, mungkin dalam perjalanan kita berinteraksi dengan dalil, nanti akan bertemu dengan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, dalil-dalil yang kelihatannya berlawanan satu sama lain. Makanya Syekh membuat bab ini at-ta'arud, ay ta'arud bainal adillah. Syekh mengatakan ta'rifuhu, definisi dari ta'arud ini. At-ta'arudu lughatan at-taqabul wat-tamanu. Ya, dari kata at-taqabul, ya, saling bertemu. Ya, saling bertemu, wattamanu, kemudian saling menghalangi dan saling menghalangi. Jadi yang namanya bertemu, ya, atau berlawanan bisa juga disebutkan di sini, atau at-tamanu, saling menghalangi satu dengan yang lain. Jadi seakan-akan tidak ketemu persamaannya. Kemudian wastilahan taqabulud dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhumal akhar, yaitu berlawanannya dua dalil, ya, atau bertemunya dua dalil, berbenturannya dua dalil, bihaitsu, di mana yukhalifu ahaduhuma, salah satunya menyelisihi dalil yang lainnya. Di ibaratnya, ya, berlawanan seperti ini. Ya, ada dalil satu dengan dalil lainnya membicarakan tema permasalahan yang sama, cuma satu ke kanan satu ke kiri, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini Syekh sebenarnya nanti akan lebih banyak menjelaskan tentang ta'arud antara dalil-dalil, ya, umum dengan umum, umum dengan khusus. Ya, Syekh tidak menyinggung pembahasan tentang ta'arud antara dalil nas Al-Quran Sunnah dengan ijma', ataupun ijma' dengan sesama ijma', ataupun ijma' dengan qiyas, atau qiyas dengan sesama qiyas. Tapi fokus Syekh membahas tentang ta'arud yang terjadi pada nas Al-Quran maupun Sunnah, terutama nas-nas yang am, umum, dengan nas-nas sesamanya yang sama-sama umum, atau nas yang am dengan yang khas. Kenapa? Karena inilah yang paling banyak terjadi ta'arud antara nas umum-umum atau umum dengan yang khusus. Wa aqsamu ta'arudi arba'atun, dan pembagian ta'arud ini ada 4 macam. Ya, pembagian dari ta'arud antara apa tadi? Nas dengan nas ini ada 4 macam. Al-awwal ayyakuna baina dalilaini amaini walahu arba'u halatin. Yang pertama, ta'arud terjadi antara dua dalil yang sama-sama umum. Ya, antara dua dalil yang sama-sama umum. Walahu arba'u halatin, dan ta'arud pada dua dalil yang sama-sama umum ini ada 4 keadaan. Bagaimana solusi ketika kita ketemu dua dalil sama-sama umum ini? Bagaimana al-hal min hadhil mushkilah? Caranya yang pertama, awalan ayyum kinal jam'u bainahuma bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhara fiha fayajibul jam'u. Yang pertama, dalilnya itu mungkin untuk dijamak. Ya, dijamak ini artinya dikompromikan, ya, dicari sisi persamaannya di mana, atau dicari bagaimana momen pelaksanaannya. Ya, mungkin ada momen yang berbeda. Bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin, ya, di mana setiap dalil ini dibawa kepada keadaan yang tidak
berbenturan atau yang tidak berlawanan dengan dalil yang lain. Yang anak katakan tadi, ya mungkin momennya berbeda walaupun temanya sama. Maka kalau bisa dijamak, dikompromikan, fayajibul jam'u, wajib bagi kita untuk mengkompromikan. Jadi ketika ada dua dalil sama-sama umum ta'arud, bertabrakan, coba digabungkan, bisa enggak? Contohnya bagaimana yang seperti ini yang bisa dijamak? Kata Syekh, mithalu dzalika qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala kepada nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menunjuki, ya, lamnya bukan lamun nahi di sini, ya, bahkan lam taukid. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, akan menunjuki, akan memberikan hidayah ila siratim mustaqimin, ya, pada jalan yang lurus. Ini isbat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah manusia ke jalan yang lurus di surat Asy-Syura ayat 52. Kemudian di dalil yang lain, ayat yang lain yang masih membicarakan tentang hidayah, Nabi dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, la tahdi man ahbabta, siapa yang engkau cintai. Ini ta'arud antara ayat yang pertama di surat Asy-Syura ayat 52 dengan ayat yang kedua di surat Al-Qasas ayat 56. Pada ayat pertama Allah mengatakan Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah. Pada ayat kedua Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Terus bagaimana mengkompromikan antara dua hidayah ini? Wal jam'u bainahuma annal ayatal ula yuradu biha hidayatud dalalati ilal haqqi wa hadhihi thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Komprominya adalah ayat yang pertama, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang dimaksud dengan hidayah pada ayat itu adalah hidayah petunjuk, dalalah, ya. Hidayah petunjuk, menunjuki manusia kepada al-haq, kebenaran. Dan ini telah tetap bagi Nabi SAW, ya. Memang Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia, menunjukkan jalan yang lurus, menunjukkan jalan peribadahan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini juga dimiliki oleh para dai, orang yang menyeru kepada Allah. Hidayah itu ad-dalalah, ya, berusaha untuk berdakwah, mengajak, ya, siang malam mendoakan kaumnya agar mendapatkan hidayah, mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Ini hidayatul dalalah. Wal ayatul tsaniyah, dan ayat yang kedua, yuradu biha hidayatut taufiqi lil amal. Ayat kedua ini maksud hidayah di situ bahwasanya Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, adalah hidayah taufik untuk beramal, yaitu hidayah yang menggerakkan seorang hamba mau beribadah kepada Allah, ya. Hidayah dalalah tadi yang pertama kita berusaha, ini faktor eksternal, ya, kita ajak, ya, kita berikan nasihat. Sedangkan hidayah yang kedua ini adalah hidayah yang tumbuh dari dalam dirinya, ya, untuk dia bersegera beribadah kepada Allah, taufik dari Allah. Maka yang seperti ini hanya dimiliki oleh Allah. Wa hadhihi biyadillahi ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuh. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga selainnya. Ya, faktor internal ini yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati hamba untuk dia semangat ibadah, untuk dia semangat menuntut ilmu syar'i, itu hidayah dari Allah. Namanya hidayah taufik. Kalau tadi yang pertama hidayah dalalah. Jadi dua ayat ini tidak bertentangan, ya. Cuma maksud hidayahnya berbeda. Satu hidayah dalalah, satu hidayah taufik. Ini yang pertama. Kalau mungkin untuk dikompromikan, dikompromikan. Yang kedua, fa in lam yumkinul jam'u
fal mutaakhiru nasikhun in ulimat tarikhu fayu'malu bihi dunal awal. Apabila tidak mungkin dikompromikan, wah ini nggak ada celah persamaannya ini, maka cara yang kedua adalah dengan menjadikan al-mutaakhir, ya, dalil yang datangnya belakangan itu sebagai dalil yang menghapus dalil yang datang duluan, ya, kalau diketahui waktunya, ya. Ini dalil turun di awal Islam di fase Mekah, ini dalil kedua turun di fase Madinah, temanya sama, membicarakan satu tema, maka yang kedua turun di fase Madinah ini sebagai nasikh yang menghapus dalil di fase pertama di Mekah, ya. Inaudi matari fayu'malu bihi dunal awal, ya. Kalau diketahui tanggalnya, waktunya, diamalkan yang kedua ini tanpa diamalkan dalil yang pertama. Misalu dzalika, contohnya qauluhu ta'ala fis siyam, ya. Firman Allah Ta'ala tentang masalah puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Barang siapa tatawwu', ya, dia mengamalkan sunnah untuk berpuasa, ya, dia memilih untuk berpuasa, khairan, ya, tatawwa khairan, dia memilih berpuasa, fahuwa khairun lah, itu lebih baik itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi di awal Islam, ya, ini sejarahnya masih disunnahkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Mereka boleh memilih antara mau berpuasa atau tidak. Tapi Allah menekankan yang lebih baik orang-orang yang berpuasa. Maka kata Syekh, fahadil ayah tufidu takhbir bainal it'ami wasyami ma'at tarjihis siyam. Ayat ini memberikan faedah, ya, pilihan antara tetap makan di bulan Ramadan itu atau dia berpuasa ma'at tarjihis siyam, ya, walaupun Allah Ta'ala mengarahkan agar kaum muslimin berpuasa. Ini di Al-Baqarah ayat 184. Kemudian di ayat yang lain masih di surat yang sama, Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa menyaksikan munculnya atau datangnya hilal, hendaknya dia berpuasa atau wajib bagi dia berpuasa. Syahida di sini, ya, bisa dengan dia melihat ra'yul ain, melihat dengan mata kepalanya sendiri, atau mendapatkan kabar dari saksi yang adil thiqah bahwa hilal telah nampak. Nah, dengan ayat ini menunjukkan wajibnya berpuasa bagi seluruh kaum muslimin ketika sudah masuk bulan Ramadan. Kecuali wa man kana maridan, orang yang sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia hitung diganti di hari yang lainnya. Maka kata Syekh di sini, tufidu ta'yin as-siyami adaan fi haqqi ghairil maridi wal musafir. Ya, ayat ini memberikan faidah kewajiban berpuasa saat itu, ya, adaan bagi orang-orang yang tidak sakit dan tidak safar. Ya, ada langsung dilaksanakan saat Ramadan itu. Wa qada'an fi haqqihima, dan dilaksanakan secara qada', ya, bagi orang sakit dan musafir, mengganti di hari yang lain. Lakinnaha mutaakhiratun 'anil ula, dan ayat ini, ya, datangnya belakangan. Ya, belakangan dari ayat yang pertama tadi. Fatakunu nasikhatan laha kama yadullu 'ala dzalika hadits Salamah ibn al-Aqwa ats-tsabit fi sahihaini wa ghairihima. Maka ayat yang kedua, faman syahida minkum asyhara falyasum, ini menjadi nasikhah, penghapus ayat yang pertama tadi, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa yang terdapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Ini yang kedua, ya, yang terakhir menjadi nasikh, penghapus. Dan yang ketiga, fa in lam yu'lamit tarikh umila birrajihi in kana hunaka murajjih. Kalau enggak diketahui tanggalnya, ini mana yang duluan mana yang terakhir, ya, enggak tahu kita. Ya, kita sudah coba cari di kitab-kitab sejarah, siyar, kitab-kitab
tarajum, ya mungkin ada rawi-rawi hadis yang menyebutkan waktunya, atau di kitab-kitab asbabun nuzul, kitab-kitab yang menyatakan juga asbabul wurud hadis, nggak ketemu. Maka umila birrajih, kita amalkan yang kita anggap paling kuat di antara dua dalil itu, yaitu jika ada murajihnya, ada yang membuatnya lebih kuat murajih. Apa contohnya? Misalu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyentuh kemaluannya, dia hendaknya berwudu, ya, atau dia wajib berwudu, ya, karena apa kalam lamul amr di sini. Ini dalil yang pertama, menyentuh kemaluan wajib berwudu. Wasuila sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yamussu dzakarahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang memegang kemaluannya. Alaihil wudu, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Qala la, innama huwa bid'atun minka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak wajib untuk berwudu, karena sesungguhnya kemaluan itu termasuk bagian tubuhmu, bagian dari dirimu, ya. Kita nyentuh tangan saja tidak batal, kita nyentuh kaki tidak batal, kok nyentuh kemaluan batal. Seperti itu. Fayurajjahul awwalu. Maka di sini, ya, antara dalil yang pertama dan kedua dikuatkan, dirojihkan yang pertama, yaitu wajib berwudu ketika menyentuh kemaluan. Apa alasannya? Di annahu ahwat, karena hal itu lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati, karena Nabi secara tegas langsung menyebutkan fal yatawaddo, ya, dibandingkan yang kedua innama huwa bid'atun minka, Nabi menyebutkan taklil yang kedua. Sedangkan di hadis pertama Nabi menyebutkan langsung perintah fal yatawaddo. Maka yang perintah ini, ya, lebih kuat. Maka yang hati-hati mengamalkan dalil yang pertama. Kemudian juga wali annahu aktsaru turuqan. Alasan yang kedua karena hadis yang pertama itu lebih banyak jalannya. Wa musahhihuhu aktsar, dan yang mensahihkan lebih banyak. Lagi diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan Muslim. Kalau yang kedua tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ya, lebih banyak yang mensahihkan dalil yang pertama. Wali annahu naqilun anil asri fa fihi ziyadatu ilmin. Karena di situ ada, ya, menukilkan dari yang asal pokoknya, maka ada tambahan ilmu di situ. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, fa in lam yujad murajjihun wajabat tawaqquf wala yujadu lahu mithalun sahih. Kalau ternyata tidak bisa, ya, nggak bisa dikompromikan, dijamak, nggak bisa diamalkan, yang satu menjadi nasikh, yang satu mansukh, atau tidak bisa dirajihkan, ya tetap tawakuf, ya. Jalan yang keempat terakhir kita tawakuf, ya, la adri, ya, kita amalkan yang menurut kita lebih condong, ya, lebih condong, lebih cocok kepada dalil atau mengikuti para imam, ya, para imam, para ulama yang sudah mengamalkannya. Bismillah. Selanjutnya al-qismus tsani, bagian yang kedua, an yakuna at-ta'arudu baina khasaini falahu arba'u halatin aidan. Kontradiksi yang terjadi di antara dalil adalah dalil yang sama-sama khusus, baina khasaini, di antara dua dalil yang sifatnya khusus. Maka ta'arud dalam dua dalil khusus ini memiliki 4 keadaan juga, sama seperti yang pertama, ta'arud baina amaini. Ya, hampir sama urutannya. Yang pertama, awalan an yumkinul yumkinal jam'u bainahuma fayajibul jam'u. Ya, kalau seandainya mungkin untuk digabungkan, dikompromikan antara dua dalil ini, maka wajib untuk digabungkan saja. Ya, ini yang pertama dan yang utama, baik yang sama-sama khusus maupun sama-sama umum, lebih baik dikompromikan, ya. Karena mengamalkan seluruh dalil selama itu sahih itu lebih baik dibandingkan harus membuang dalil. Contohnya, untuk mengkompromikan dua dalil yang sama-sama khusus, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Mithaluhu hadisu Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, mengenai tata cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang manasik haji atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama hajinya beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallat dhuhra yauman nahri bi Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari nahar, hari penyembelihan, berarti 10 Dzulhijjah di Makkah, di kota Makkah, di dalam lingkungan Ka'bah dan Masjidil Haram. Ya, jadi di tanggal 10 itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhurnya di Makkah. Kemudian ada hadis lain, wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Ya, Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya di tanggal 10 itu, di hari penyembelihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhurnya di Mina. Ya, di Mina, bukan di Mekah. Ya, ini kan jelas-jelas tabrakan ya. Salatnya sama, salat zuhur. Kemudian tanggalnya juga sama ya, pada hari nahar penyembelihan. Tapi tempatnya yang berbeda, satu di Mekah, satu di Mina. Bagaimana menggabungkannya? Fayujma'u bainahuma bi annahu shallaha bi Makkah wa lamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabihi. Caranya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhurnya di Mekah. Ya, shallaha bi Makkah. Dan salat zuhur yang dilakukan di Mekah ini adalah salat yang hukumnya wajib bagi beliau, ada. Jadi ketika masuk waktu zuhur beliau di Mekah, beliau salat untuk menggugurkan kewajiban salat 5 waktunya. Walamma kharaja ila Mina, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Mina, ya habis dari Mekah beliau berangkat ke Mina, a'adaha, beliau mengulangi lagi. Biman fiha, dengan siapa saja yang ada di Mina dari kalangan sahabatnya. Jadi sudah ada sahabat yang ada di Mina, ya, mereka mungkin ingin sholat bersama Nabi SAW, sehingga Nabi mengimami kembali, mengimami para sahabat yang ada di Mina. Berarti sholat yang kedua ini, yang i'adah ini, adalah sholat yang sifatnya mustahab, ya, mustahab, sunnah bagi beliau, tapi wajib bagi para sahabatnya. Kenapa? Karena memang ya mengulangi sholat itu tidak masalah. Ya, mengulangi sholat ketika ada kebutuhan tidak masalah. Sebagaimana kita sudah sholat wajib, ya, atau mungkin kita sudah jamak gitu ya, jamak takdim. Ternyata kita sampai di tempat tujuan kita ketika waktu sholat yang kedua masih ada, maka kita diperbolehkan ke masjid ikut sholat berjamaah bersama jamaah salat di waktu kedua itu, dan untuk kita terhitung salat sunnah. Ya, ini boleh. Kalau yang ngurangi malah nggak boleh, ya. Kalau nambah, ya mengulangi lagi boleh. Kalau ngurangi nggak boleh. Yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunnah bagi Nabi SAW. Ini cara mengkompromikannya. Baik. Kemudian yang kedua, fa'in lam yumkinil jam'u, kalau tidak bisa dikompromikan, nggak bisa digabungkan antara dua dalil ini, apa yang harus dilakukan? Fathani nasikhun in ulimat tarikhu. Dalil yang kedua menjadi nasikh, yang menghapus, yang menganulir dalil yang pertama. In ulimat tarikh, dengan syarat kalau diketahui waktunya, riwayat turunnya, mana yang duluan, mana yang belakangan. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika. Al-ayah Al-Ahzab, al-ayah al-50. Al-ayah 50. Allah Ta'ala berfirman di sini, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang mana engkau berikan kepada mereka maharnya, dan juga budak perempuanmu, wa malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika, yang mana Allah sudah berikan kepadamu, ya, sebagai fai,
sebagai bagian untukmu dari peperangan. Wa banati ammika, dan Allah perbolehkan kepadamu banati ammika, anak-anak perempuan pamanmu, wa banati ammatika, dan anak-anak perempuan bibimu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 50 membolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Ya, walaupun Nabi sudah punya istri, sudah punya budak perempuan, ya. Ya, dari hasil tawanan perang juga ada. Allah memperbolehkan untuk Nabi menikahi banati ammika, anak perempuan pamannya, berarti sepupunya Nabi, atau anak perempuan bibinya. Ya, ini secara globalnya kandungan ayat ini seperti ini. Kemudian ada ayat lain masih di surat Al-Ahzab, surat yang sama, ya beda ayat. Cuma beda ayat, 2 ayat aja. Ini ayat 52. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. La yahillu lak an nisa'u min ba'du. Tidak halal untukmu wahai Muhammad, ya, menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, min ba'du. Wala antabaddala bihinna, dan enggak boleh juga bagimu untuk mengganti, ya, mengganti mereka istri-istrimu, ya, dengan istri-istri yang lain, min azwajin. Walau a'jabaka husnuhun, walaupun yang lain itu lebih cantik, ya, lebih menakjubkan bagimu, lebih menarik bagimu. Ya, ini intinya di ayat yang ke-52 ini Allah melarang Nabi SAW untuk menikah lagi. Ya sudah cukup istri-istrinya yang Allah berikan. Ya. Sudah cukup Aisyah, sudah cukup Hafsah, sudah cukup Zainab, ya, sudah cukup Sofiyah. Tidak perlu untuk menambah lagi dari banati atau banatil ammah, ya, dari anak perempuan pamannya atau bibinya, sepupunya. Maka ini kontradiktif, ya. Yang pertama membolehkan, yang kedua tidak membolehkan menikah. Nah, bagaimana menggabungkannya? Oh, nggak bisa digabungkan. Nah, kata ulama, ini sebagian ulama saja, bukan seluruh ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan, oh, ayat yang kedua turun ini sebagai nasikh, untuk menghapus ayat yang pertama. Jadi yang terakhir turun adalah ayat 52. Adapun ayat 50 itu lebih awal. Walaupun secara tilawah, ya, secara tilawahnya yang ke-50 lebih duluan dibaca daripada 52. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan ini ayat kedua ini sebagai nasih, menganulir, menghapus ayat yang pertama, sehingga tidak berlaku lagi untuk Nabi SAW menikahi melebihi 9 istri-istri beliau. Jadi sudah cukup itu, ya. Hingga tidak boleh kalau Nabi menikah kembali. Ini cara mengkompromikan yang kedua, bahwasanya yang kedua menjadi nasikh, yang menghapus ayat yang pertama. Yang ketiga, fa'in lam yumkinil naskhu, kalau nggak mungkin untuk dinasakh, ya. Nah, mungkin kita mengatakan, oh, ini ayat kedua sebagai nasikh, ayat yang pertama itu mansukh, enggak. Umila birrajihi in kana hunaka murajjihun. Ya, maka apa yang diamalkan adalah mengunggulkan salah satunya, memilih yang paling kuat di antara dua dalil. Ya, merajihkan. Kalau memang ada murajjih, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan salah satu dalil itu lebih kuat dibanding yang lainnya. Salah satu dalil lebih kuat dibanding yang lainnya, ya, disebabkan adanya dalil lain atau adanya penguat lain dari ayat misalnya, atau ada penguat lain dengan banyaknya jalan untuk salah satu dalil. Kita baca contohnya. Contohnya, misaluhu hadis Maimunah, hadisnya Maimunah, salah satu istri Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah, beliau dalam keadaan halal.
Apa halal di sini maksudnya? Hadis riwayat Muslim. Maksudnya halal di sini sudah tidak berihram lagi, sudah tahallul. Ya, sudah tahallul, tidak dalam keadaan muhrim atau ihram. Ini hadis pertama dari Maimunah. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrimun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau masih ihram. Nah, ini yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, ya. Ini kira-kira gimana ini, ya? Nah, dari segi sahih sama-sama sahih. Ya, walaupun dalil yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana menggabungkan, mengkompromikan dua dalil ini? Para ulama mengatakan farajihul awal. Yang lebih kuat adalah dalil yang pertama. Ya, al-awwal, yaitu dalilnya hadisnya Maimunah, bukan hadisnya Ibnu Abbas. Kenapa dikuatkan hadisnya Maimunah? Karena ada murajjih. Murajjih berupa apa? Li'anna Maimunata sahibatul qissah fahiya adra biha. Karena yang namanya Maimunah ini yang mengalami sendiri sahibatul qissah. Dia yang merasakan sendiri. Ya. Maka pemilik kisah atau yang mengalami sendiri, merasakan sendiri itu lebih tahu dibandingkan orang lain yang cuma ngelihat. Ya, dibandingkan Ibnu Abbas tentu kita lebih percaya perkataannya Maimunah. Karena Maimunah betul-betul yang dinikahi oleh Nabi, bukan wanita lainnya. Ya, ini murajjih, salah satu murajjih adalah sahibatul qissah atau sahibul qissah yuqaddam ala ghairihi. Pemilik kisah atau yang mengalami sendiri ya diutamakan dibandingkan yang cuma mendengar, yang cuma melihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, murajjih yang kedua, wali anna haditsaha muayyadun bi hadits Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Bahwasanya perkataan Maimunah, hadisnya Maimunah ini dikuatkan, muayyad. Ya, ada penguatnya dari hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya tazawwajaha wa huwa halalun. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah halal, sudah tahallul. Qal, Abu Rafi' mengatakan wa kuntur rasula bainahuma. Ya, dulu aku ini yang jadi utusan di antara keduanya, yang jadi comblang di antara keduanya. Nah, ini Sahibatul Qissah sudah mengatakan Nabi dalam keadaan halal. Kemudian yang jadi utusan di antara keduanya, ya, yang melantari, ya, mengatakan Nabi dalam keadaan halal. Maka ya sudah, yang diterima tentu hadisnya Maimunah. Ya, walaupun kalau dari segi sahih nggak sahihnya, ya sama-sama sahih. Cuma dari segi siapa yang meriwayatkannya, Maimunah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Lihat di footnote, rawahu Muslimun min hadis Maimunah, kita bernikah bahwa tahrimun nikahil muhrim wa karahiyatu khidbatihi. Ya. Kemudian hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dari segi kuat-kuatan sanadnya kayak kuat. Yang kedua cuma ada murajjih, ya. Yang pertama tadi Sahibatul Qissah, yang kedua ada penguat dari hadis yang lain. Baik. Kemudian yang keempat, ya, terakhir ini. Bagaimana ketika dua dalil sama-sama khusus? Fa'in lam yujad murajjihun wajabat tawaqquf. Kalau tidak ada murajjihnya, ya, mau dikompromikan nggak bisa, mau dicari mana yang duluan mana yang terakhir dengan nasikh mansuh nggak bisa, ya. Kemudian dicari murajjihnya nggak ketemu, wajib untuk tawakuf, wajib untuk diam, ya, wajib untuk diam. Tidak mengatakan oh ini lebih kuat, ini tidak, ini lebih lemah, enggak, ya. Tapi wajibnya tawakuf. Wala yujad lahu mithalun sahih, dan Syekh belum menemukan
contoh yang beliau anggap sahih, benar dalam masalah ini. Selanjutnya al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, an yakuna ta'arudu baina 'amin wa khasin. Ya, ta'arud kontradiksi yang terjadi di antara dalil, terjadi antara dalil umum dan dalil khusus. Ya, satu dalil umum, satu dalil khusus. Ya, ini sebenarnya dikembalikan ke pembahasan am wal khas yang sudah pernah kita bahas di awal-awal kitab ini. Makanya saya mengatakan fayukhassasul amu bil khasi, maka yang umum itu dikhususkan dengan dalil yang khas. Contoh, yaitu sabda Nabi SAW, fi masaqatis sama'ul ushr. Dalil pertama, Nabi SAW mengatakan, ya, tanaman yang diairi dengan air hujan, ya, zakatnya adalah al-ushr, 10%, sepersepuluhnya. Ya, seakan-akan Nabi SAW mengatakan, oh, semua yang mendapatkan pengairan dari air hujan ada zakatnya sebanyak 10%. Ini umum, ya. Umumnya dari mana? Umumnya pada ma mausulah, fima filladzi saqatis sama'u al-ushr. Ya, berarti pokoknya ma mausulah, ya. Ini segala sesuatu yang diserami oleh air hujan itu 1/10. Kemudian hadis lain, Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Ya. Nabi mengatakan bahwasanya hasil panen yang kurang dari 5 wasak tidak ada sedekah atau zakat, tidak ada sedekah atau zakatnya. Ya, laisa fi maduna khamsati ausukin sedekah. Tidak ada bagi yang di bawah 5 wasak sedekah. Berapa 5 wasak? 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Ya, 5 wasak berarti 60 kali 5 300 sok. 300 sok. Tinggal dikalikan saja kalau mau konversi ke kilogram, pilih soknya berapa? Ya, mau 3 kilo kah atau 2,5 kilo? Kalau 3 kilo berarti 300 kali 3 900 kilo, ya. 900 kilo. Berarti di bawah 900 kilo tidak ada kewajiban zakat. Maka ketika ketemu dengan dua dalil seperti ini, kata Syekh, fa yukhassasul awwalu bitsani. Ya, maka dalil yang pertama dikhususkan dengan dalil yang kedua. Artinya apa? Yang wajib zakat 10% itu cuma panen yang di atas 5 wasak atau 5 wasak ke atas, kemudian diairi dengan air hujan. Jadi khusus yang zakatnya 10%, khusus pertanian yang hasilnya 5 wasak lebih dan diairi dengan air hujan. Maka kata Syekh, wala tajibuz zakatu illa fi ma balagha khamsata ausuqin. Maka tidak ada kewajiban zakat kecuali yang mencapai 5 wasak. Kemudian yang keempat, al-qismu rabi' an yakuna ta'arudu baina nassaini ahadihima a'ammu min al-akhar min wajhin wa akhassu min wajhin falahu 3 halatin. Kontradiksi pada dalil yang terjadi, ya, adalah di antara dua dalil. Salah satu dari keduanya lebih umum dari yang lain dari satu sisi dan lebih khusus dari sisi yang lain. Jadi ini maksudnya dalam satu dalil itu ada dua sisi, ada sisi umumnya, ada sisi khususnya. Jadi masing-masing dua dalil ini punya sisi umum dan khusus. Dan memang terkadang ada dalam satu dalil itu umum dan khusus, karena yang namanya umum maupun khusus ini sesuatu yang nisbi. Contohnya apa? Contohnya di surat Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia, insan, semua manusia ini umum. Lafi khusr, dalam kerugian. Ya, rugi semuanya. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus solihati dan seterusnya. Ini adalah istisnanya, munfasil.
Berarti dikhususkan dengan illal ladzina amanu. Berarti illal ladzina amanu dan seterusnya wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dalil khusus ya, dalil khusus. Tapi lihat di situ ada keumumannya juga ya. Dalil itu illal ladzina amanu dia mengkhususkan dari al-insan fi khusr. Manusia dalam kerugian kecuali itu ya. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan seterusnya. Tapi pada kata orang yang beriman, illal ladzina amanu, alladzina amanu pakai apa? Isim mausul. Isim mausul ini menunjukkan umum. Artinya siapa saja yang beriman, umum. Ya ini yang maksud tadi, dalam satu dalil dia bisa umum, dia bisa khusus. Ya tinggal dilihatnya dari yang mana. Nah, dalam keadaan seperti ini, dua dalil, satu umum, satu khusus, satu umum, satu khusus, ada tiga keadaan. Awalan yang pertama, an yakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhari fayukhassasu bihi. Ya, dalil ini ya yang khusus ini khusus ada dalil yang lain dia mengkhususkan keumuman dalil yang satunya. Ya, masing-masing ya dari dalil ini ya dalil yang umum pada satu dalil dikhususkan pada dalil yang kedua, begitu juga keumuman pada dalil yang kedua dikhususkan dengan dalil yang pertama. Khususan pada dalil yang pertama kalau seperti ini ya saling mengkhususkan, diamalkan yang khusus saja. Contohnya ya biar lebih paham bil mithal yatadihul maqal. Firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, ini untuk suami berarti ya. Dan suami-suami yang meninggal di antara kalian, wa yadaruna azwajan, dan dia meninggalkan istri-istri. Yatarabbasna, istri itu menunggu bi anfusihinna, ya menunggu dengan dirinya, artinya melaksanakan iddah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ini di surat Al-Baqarah ayat 234. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat ke-4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil ajalnya, iddahnya, waktu menunggunya sampai mereka melahirkan, sampai mereka meletakkan kelahirannya, melahirkan ya. Fal ula, pada ayat yang pertama ada yang khususnya. Khususnya pada bagian apa? Fil mutawaffa anha. Yaitu ayat ini khusus ditujukan bagi istri yang ditinggal wafat. Jadi khusus kejadiannya iddah untuk istri yang ditinggal wafat suaminya. Dia menunggu iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini khususnya di sini. Amatun fil hamili wa ghairiha. Tapi dalil ini juga umum dari segi apa? Keadaan wanita yang ditinggal mati itu macam-macam. Ya, umum. Bisa jadi wanita yang ditinggal mati itu dia sedang suci, ya, dia sedang suci, belum digauli oleh suaminya. Bisa jadi keadaan wanita yang ditinggal mati itu sedang hamil. Bisa jadi wanita yang ditinggal mati itu dia sudah menopause. Bisa jadi wanita yang ditinggal mati belum haid. Ya ini umum dari segi apa? Keadaannya macam-macam, cuma khususnya satu. Kalau caranya dengan ditinggal mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Wathaniyah, pada ayat yang kedua, khasatun fil hamili. Ayat ini khusus membicarakan tentang wanita hamil. Kekhususannya untuk wanita hamil, khusus buat dia waktu iddahnya sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. Amatun fil mutawaffa anha. Nah, umumnya dari mana? Umumnya bisa jadi yang hamil ini dia iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya. Bisa jadi yang iddah
dalam keadaan hamil ini dia diceraikan hidup-hidup oleh suaminya, ya, kan boleh menceraikan dalam keadaan hamil. Jadi di situ umumnya. Namun khususnya di mana? Di masalah iddahnya sampai melahirkan bagi wanita hamil. Wa ghairuha lakin dalla dalilu ala takhsisi umumil ula bitsaniyah. Ya, dan lain sebagainya, ya, akan tetapi dalil menunjukkan, ya, bahwasanya keumuman yang pertama dikhususkan dengan yang kedua. Apa keumuman yang pertama tadi? Keadaannya macam-macam, ya. Bisa wanita hamil, bisa wanita yang belum haid, bahkan bisa wanita yang dalam keadaan suci, ya. Dikhususkan dengan yang kedua. Apa kekhususan kedua? Hamil, ya. Hamil iddahnya sampai melahirkan. Wadzalika anna Subai'atul Aslamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha. Ini ada penguat, ya, penguat kalau keumuman yang pertama dikhususkan dengan dalil yang kedua, bahwa Subai'ah al-Aslamiyah, ya, itu beliau melahirkan setelah ba'da wafati zawjiha bilayalin, setelah suaminya meninggal beberapa hari setelahnya, atau sebelumnya, maksudnya suaminya meninggal beberapa hari sebelumnya, kemudian beliau beberapa hari setelahnya melahirkan. Fa'adina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi Subai'ah ini untuk menikah. Wa ala hada, oleh sebab ini, fatakunu iddatul hamili ila wad'il hamli. Maka iddah wanita hamil sampai dia melahirkan, ya, sampai dia melahirkan, sawaun kanat mutawaffan anha am ghairaha, walaupun, ya, diceraikannya itu atau iddahnya itu gara-gara apa, ditinggal wafat atau yang lainnya. Pokoknya kalau hamil, ya, iddahnya sampai melahirkan. Ini tadi kekhususan yang kedua, khusus pada hamil. Ya, walaupun sebab perceraiannya bisa macam-macam, bisa ditinggal mati tadi, bisa dalam keadaan suci, dalam keadaan hamil ditalak, ya. Tapi tetap kalau wanita hamil iddahnya sampai dia melahirkan. Dan yang kedua, wa in lam yakum dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar umila bir rajih. Kalau nggak bisa tadi untuk saling silang, ya, untuk saling silang yang umum pada dalil pertama dikhususkan dengan dalil yang kedua, ya, maka dilaksanakan dengan mengambil dalil yang dianggap paling kuat, ya. Pilih dalil yang paling kuat. Contohnya misalnya tadi qaulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini dalil yang seakan-akan mewajibkan kapanpun, ya, orang masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu, atau sholat 2 rakaat apapun sebenarnya. Dan juga ada dalil lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba syamsu. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ya, di sini ada larangan untuk tidak boleh melakukan salat apapun setelah salat subuh, dan tidak boleh melakukan sholat apapun setelah sholat asar sampai maghrib tiba. Fal awwalu khasun fi tahiyatil masjidi amun fil waqti. Ya, dalil yang pertama khusus, ya, khusus apa? Sholatnya tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid sholat 2 rakaat. Tapi ada sisi umumnya. Umumnya adalah masalah waktunya, kapan saja, mau setelah subuh, mau setelah asar, mau setelah duhur, mau sebelum duhur, ya, mau di waktu duha, ini umum waktunya. Sedangkan yang khusus, ya, kapanpun masuk masjid, sholat 2 rakaat. Wathani khasun fil waqti amun fis sholah.
Yang kedua, ini dalilnya khusus dalam masalah waktu. Waktunya cuma dari habis subuh sampai terbit matahari, dari habis asar sampai tenggelam matahari. Khusus itu saja. Amun fi shalah, tapi umum dalam masalah salat. Ya, salat apa saja? Ya mau tahiyatul masjid, ya, mau salat syuruk, mau salat jenazah, mau salat sunnah-sunnah yang lain, ya enggak boleh. Yasmalu tahiyatul masjid wa ghairaha lakin ar-rajih. Ya, ini mencakup yang enggak boleh itu salat tahiyatul masjid dan selainnya. Namun yang rajih, yang lebih kuat insyaallah, takhsisu umumi tsani bil awwal, yaitu mengkhususkan keumuman yang kedua dengan yang pertama. Ya. Kekhususan yang kedua itu apa? Keumuman yang kedua itu apa? Keumuman dalam masalah sholatnya. Ya, sholatnya apa saja? Mau tadi apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat syuruk, dan yang lainnya, jenazah. Maka keumuman itu dikhususkan dengan tahiyatul masjid, sehingga sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan walaupun setelah sholat subuh, walaupun setelah sholat asar. Makanya dikatakan di sini fatajuzu tahiyatul masjidi fil awqatil manhiyyi an umumi sholati fiha. Maka dibolehkan sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang terlarang, ya, dari keumuman sholat, ya, yang terlarang pada waktu tersebut. Wa inna marajjahna dzalika. Kenapa kami pilih bolehnya sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang? Ya, li'anna takhsisa umumi tsani qad thabata bi ghairi tahiyatul masjid. Karena pengkhususan keumuman yang kedua, artinya apa? Keumuman yang kedua, bentuk jenis salatnya apa saja, ya. Ini umum. Kalau waktunya khusus setelah subuh dan setelah asar. Ini khususnya. Jadi keumumannya itu sudah ada dalil lain, ya. Selain dalil tahiyatul masjid ini. Dalil lainnya apa? Contohnya apa? Kaqadha'il mafruḍah. Seperti mengqadha salat yang wajib. Ya. Boleh enggak kita punya hutang salat subuh, kita salatnya setelah subuh? Boleh. Selama itu masih di waktu subuh, ya. Misalnya kita ikut salat subuh berjamaah pada pagi tadi. Kemudian kita ingat, oh, Anda masih hutang salat subuh belum saya bayar. Kemudian setelah subuh dia salam, dia zikir, ya. Kemudian dia salat subuh lagi, boleh enggak? Boleh, ya. Ini boleh. Begitu juga wa i'adatil jamaah, dan mengulang jamaah lagi, ya. Sudah salat asar, kemudian pergi kemana, dan minta diimami, dia salat asar, ya, mengulang lagi jamaahnya, ini boleh. Fadha'ufa umumuhu, maka lemah sekali keumuman dari dalil yang kedua. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, wa in lam yakum dalilun wala murajjihun li takhsisi umumi ahadihima bitsani wajib al-amalu bi kullin minhuma fi ma la yata'aradani fihi wa tawaqqufu fi surati allati yata'aradani fiha. Kalau tidak ada dalil, ya, yang bisa mengkhususkan keumuman yang pertama, atau tidak ada murajjih, ya, tidak ada murajjih yang menguatkan untuk mengkhususkan keumuman salah satunya dengan yang kedua, wajibal amalu bikullin minhuma, wajib untuk mengamalkan dua-duanya, ya, fi ma la yata'aradani fihi, selama itu tidak bertabrakan ketika diamalkan dua-duanya, ya. Berarti pilih momen, keadaan tertentu, ya, keadaan tertentu pakainya dalil yang ini, keadaan tertentu pakai dalil yang satunya. Sedangkan wa tawaqquf, ya, berdiam diri, tawaqquf, tidak mengerjakan ketika terjadi kontradiksi atau berlawanan antara dua dalil. Jadi yang ketiga ini lihat, ya, masing-masing diamalkan sesuai dengan keadaannya. Sedangkan kalau nggak bisa tetap tabrakan, ya sudah, tidak diamalkan, itu tawaqquf, berdiam diri. Dan itu lebih selamat insyaallah. Lakin la yumkinu ta'arudu bainan nususi fi nafsil amr.
ala wajhin la yumkinu fihil jam'u. Tapi tidak mungkin, kata Syekh, tapi tidak mungkin adanya kontradiksi antara dalil-dalil pada satu perkara yang sama, ya, ala wajhin la yumkinu fihil jam', yang mana tidak bisa dikompromikan. Ini keyakinan kita, sebenarnya tidak ada ta'arud di antara dalil itu. Ya. Kalau masih membicarakan satu perkara tidak ada ta'arud, tidak mungkin tidak bisa dikompromikan. Tidak mungkin ya harus mengamalkan nasakh, salah satu harus dihapus atau salah satu harus ditarjih, dikuatkan. Kenapa? Li'anna nususa la tatanaqadu. Asalnya dalil-dalil itu tidak bertabrakan, tidak berlawanan, tidak kontradiktif satu dengan yang lainnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memberikan penjelasan dan menyampaikan kepada kita. Semua yang beliau ketahui beliau sudah sampaikan kepada para sahabatnya untuk disampaikan kepada kita sampai umat hari kiamat nanti. Dan beliau sudah sampaikan semuanya dalil-dalil yang didapat dari Allah, dari Al-Quran, dalam hadis qudsi juga, dalam hadis yang beliau yang sahih juga sudah disampaikan semuanya. Sebagaimana perkataan Salman, ya, bahkan burung yang terbang ya, dengan kedua sayapnya itu sudah ada ilmunya, disampaikan ilmunya. Buang hajat juga sudah disampaikan ilmunya. Tapi kenapa kita masih menjumpai ada ta'arud, ada kontradiktif di antara dalil? Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nadharil mujtahidi likusurihi. Ya, sukanya terkadang hal itu disebabkan apa? Karena pandangan mujtahid ya, yang kurang. Adanya kekurangan dalam istinbat, mungkin ada kekurangan dalam menerima hadis, kurangnya hadis yang dimiliki, belum banyaknya hadis-hadis yang dibaca, ya, kurangnya bisa mengambil istidlal dari ayat-ayat. Ini karena kekurangan siapa? Mujtahidnya, bukan karena dalil itu pada asalnya ta'arud. Ya, memang karena kurang ilmunya kita, sehingga kita sangat butuh sekali dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Wallahu taala alam bis